Jadi yang pasti ini bentuk rasa empati kemanusiaan kita ya, melihat kejadian yang saya kira sangat melukai hati kita semuanya ya, bahwa karyawan yang harusnya mendapat kesejahteraan ya, lingkungan kerja yang baik malah mendapat perlakuan yang saya kira sangat tidak terpuji ya, bahkan sangat miris lah kita melihat ya kan, segala bentuk benda-benda keras dilempar ke saudara saudari Dwi Ayu ya gitu. Dan saya sampaikan ke masyarakat kan bahwa saya akan memberikan solusi jangka panjang terhadap saudari Dwi Ayu. Jadi pertama, bekerja. Jadi mulai bulan Desember ini tanggal 26 Desember hari ini saudari Dwi Ayu sudah mulai bekerja di perusahaan saya. Nanti akhir bulan ini dia sudah terima gaji full dari perusahaan saya, yang pasti nominal gajinya berkali-kali lipat dari tempat kerja sebelumnya. Yang kedua, kuliah, karena memang pembukaan untuk pendaftaran universitas kan di tahun depan nih, kalau nggak salah di bulan Februari atau Maret ya Pak ya. Ya Maret ya. Jadi itu nanti kita akan daftarkan, dan semua biaya untuk pendidikan saudari Dwi Ayu ditanggung oleh perusahaan saya, High Five gitu. Dan saya kira ini salah satu upaya nyata saya untuk memberikan solusi jangka panjang terhadap saudari Dwi Ayu, sehingga dia bisa memulihkan mentalnya, terus traumanya hilang, berkumpul dengan karyawan-karyawan seumuran ya kan, dia bisa menimba ilmu, dia bisa belajar, ngumpulin duit untuk kehidupan kelangsungan hidup saudari Dwi Ayu gitu. Ya, itu bentuk apa ya, saya kira ya ini tugas kita bersama, sehingga cuman ini kebetulan bagiannya dikasihnya ke saya. Ya saya juga berharap teman-teman yang lain ya, yang mampu, teman-teman pengusaha yang lain juga, yang nggak harus kayak saudari-saudari Dwi Ayu ini ya, bisa lebih aktif untuk bagaimana kita bisa membantu banyak orang lagi gitu. Nah, goals yang saya tuju adalah dengan memberikan solusi ini ya, pastinya saya kepingin saudari Dwi Ayu nggak apa-apa hari ini mengalami proses yang pahit seperti ini, tapi dengan nanti kita kuliahkan, dengan nanti dia bekerja, dapat ilmu, insya Allah dia bisa jadi pengusaha nantinya. Ini yang saya harapkan, dan bisa pastinya ini menjadi pelajaran berharga di hidupnya. Beliau tidak boleh dan tidak akan melakukan hal yang serupa terhadap pegawainya nantinya, jangan sampai gitu ya kan. Bisa jadi bos roti juga dong. Harus. Jadi kalau bisa nantinya saudari Dwi Ayu nanti buka toko roti juga nanti kan gitu. Bang John, apa sih alasan abang maksudnya untuk tergerak hatinya membantu Ya saudara? pastinya begitu saya ketemu, wawancara, ngobrol dengan langsung, ini memang kondisi saudari Dwi Ayu ini kalau saya bilang cukup memprihatinkan ya teman-teman, karena fakta yang saya temukan adalah dia ini dari kecil cuman sendirian loh, dibesarkan oleh ibunya. Ayahnya itu sudah meninggal waktu dia kelas 4 SD. Tinggal di rumah yang sangat sederhana, petakan gitu ya, kontrakan petakan. Terus ibunya hanya berdagang nasi kuning ya di depan rumah kayak gitu. Nah, jadi dia tinggal sama kakaknya, sama saudari Dwi Ayu ini ya kan. Nah ini ya fakta yang kita temukan, memang saudari Dwi Ayu ini adalah orang yang memang layak dan harus kita support gitu. Dan tadi ini juga perlu saya sampaikan di teman-teman media, ada kemungkinan kita akan melakukan langkah hukum juga kepada pihak-pihak yang mencoba untuk mendiskreditkan atau mencemarkan saudari Dwi Ayu, karena saudari Dwi Ayu ini kan sudah dalam naungan saya, sudah jadi karyawan saya pun juga harus menjaga dia gitu. Karena kalau kita lihat beredar di sosial media ya Pak ya, ada upaya-upaya untuk menggiring opini publik bahwa saudari Dwi Ayu ini selama bekerja diduga menyelewengkan kewajiban gitu kan, setoran tidak sesuai aturan atau beberapa hal lah. Nanti mungkin bisa dijelaskan detail oleh kuasa hukumnya saudari Dwi Ayu ya. Dan tadi sempat kita berdiskusi kalau memang pihak-pihak tersebut tidak
tidak ada permintaan maaf dan memberikan klarifikasi atas apa yang disampaikan di ruang publik ya, melalui kuasa hukum Pak Zainuddin SH, Saudari Dwi Ayu sudah menyampaikan bahwa beliau keberatan karena tidak ada fakta yang disampaikan, berita yang disampaikan itu tidak berdasarkan fakta. Bahkan Saudari Dwi Ayu pun malah berani menantang, kalau memang nuduh seperti itu silakan aja, kan CCTV ada di dalam genggaman pemilik toko tersebut gitu. Jadi jangan menggiring opini seolah-olah Saudari Dwi Ayu ini nggak benar, terus makanya digituin. Ini juga saya harus terangkan ke masyarakat bahwa kalaupun benar, ini saya bilang nih, itu faktanya tidak sesuai yang disampaikan Saudari Dwi Ayu ke kami ya. Kalaupun itu benar, nggak pada tempatnya juga, nggak boleh juga diperlakukan seperti itu. Dan saya juga perlu sampaikan di sini bahwa jangan mencoba untuk mencari upaya-upaya seolah-olah mau ini menggiring opini publik juga, atau unsur-unsur pemaaf Saudari yang bersangkutan ini, pelaku ini punya gangguan mental lah, apalah gitu ya. Kalau setahu saya juga banyak baca pengetahuan juga. Setahu saya orang yang punya gangguan mental itu mestinya ada rekam medis ya Pak ya. Kalau harus ada seperti itu. Jadi tolonglah, kalau memang gini loh, maksudnya fakta yang terjadi kan fakta yang terjadi adalah Saudara George ini kan ada bukti video ya, ada saksi yang melihat ya, ada bukti visum juga, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Menurut saya harusnya pihak-pihak mungkin keluarga atau mestinya lebih mengeluarkan statement-statement yang lebih menyejukkan. Itu insya Allah kita juga akan lebih lebih bisa menerima gitu. Bukan malah kayak mencari pembenaran terus. Kalau kita lihat di media kan saat ini kan lebih kayak ini gini gitu. Jadi malah jadi berkepanjangan gitu loh. Harusnya kan mengeluarkan statement yang bijak. Iya, saya minta maaf atas kejadian ini. Saya minta maaf pada masyarakat, semoga nggak dicontoh oleh masyarakat. Dan hubungin ke lawyernya, tabayun gimana, ngobrol baik-baik gimana ya kan. Siapa tahu, kan kita nggak tahu, kan haknya kan ada di Saudari Dwi Ayu. Kalau Saudari Dwi Ayu berkenan, mungkin dirayu, dideketin dengan hal yang baik, terus mau memaafkan, kan kita juga bersyukur semuanya. Tapi memang hak prerogatif penuh kan ada di Saudari Dwi Ayu sebagai korban gitu loh. Saya kira inilah yang membuat saya ikut prihatin ya. Sudah jelas loh kejadiannya, sudah jelas loh ada bukti-bukti rekaman video yang tersebar luas di masyarakat. Kok kayaknya, mohon maaf nih, saya lihatnya malah kayak bukannya mengeluarkan statement-statement yang menyejukkan, malah sebaliknya. Dan per hari ini Saudari Dwi Ayu sudah mulai bekerja di perusahaan saya. Ini ibu dari saudara George ini malah seolah-olah memberikan informasi-informasi melalui WhatsApp yang kami duga kuat mencoba menghasut dan bisa dikategorikan meneror juga. Ya, kami duga kuat tujuannya, motifnya seperti itu. Orang ini sudah mau melanjutkan kehidupan, sudah bekerja, tapi seolah-olah digiring di WhatsAppin. Tadi saya ditunjukin ke saya belum bisa kasih tahu ke teman-teman karena masalah privasi dari kuasa hukum saya. Tadi kuasa hukum Saudari Dwi Ayu sampaikan ke saya, kita belum bisa sampaikan ke teman-teman media. Tapi faktanya jelas, hari ini orang tua dari George bukan yang ngirim permintaan maaf ya, atau mau tabayun mau apa, malah mengirimkan pesan WhatsApp yang kami duga kuat untuk meneror, untuk menghasut, ya kami duga kuat gitu loh. Ini kan
Aneh gitu loh. Ya, dan saya sangat prihatin. Ini sebetulnya pihak keluarga saudara George ini sadar nggak sih bahwa anaknya ini atau saudara George ini sudah melakukan hal yang sangat keliru. Ini yang saya prihatin gitu loh. Ya, dari pihak orang tuanya, dari pihak keluarganya ini, apakah memaklumi kejadian ini? Apakah tidak miris melihat? Coba kalau dari pihak sana yang mengalami hal seperti ini, apa nggak marah? Ibunya Ayu itu ibunya Dwi Ayu itu sampai nangis terus loh setiap hari loh. Ya, saya bicara cukup keras ini. Tolonglah sisi kemanusiaannya, ya, dari pihak keluarga saudara George ini. Anak ibu itu sudah salah. Ya, lakukan langkah-langkah yang mengedepankan kemanusiaan juga. Jangan seperti orang yang tidak punya perasaan, tidak punya rasa empati terhadap korban. Kok malah kayak mau orang sudah lagi kita sembuhkan traumanya, orang lagi kita sembuhkan pemulihan mentalnya, masih pertanggal 26 Desember 2024 ini masih ada pengiriman chat-chat WhatsApp dari Ibunda George terhadap saudari Dwi Ayu ini yang kami duga kuat penghasutan. Betul ya, Pak ya? Betul. Ini di mana itu sisi